Hai guys, apa kabar? Lama ya nggak ketemu. Ya, situasinya belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja dalam jumlah yang banyak. Jadi, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa lah, kan tujuannya supaya virus corona ini bisa segera hilang dari Indonesia. Jadi, kita dukung supaya secepatnya kita bebas di luar rumah, maka kita harus tinggal di rumah dulu supaya bisa memutus penyebaran dari virus corona ini. Kalau semua sudah beres, sudah selesai, sudah bebas, maka kita juga bebas ke sekolah, bebas jalan-jalan, bebas ke gereja, ya. Nah, hari ini kita akan beribadah di rumah saja. Saya ajak kalian semua untuk beribadah, ya. Yuk, kita persiapkan diri kita. Sudah ambil Alkitab? Sudah ambil alat tulis? Karena nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke? Yuk. Siap ya? Baik, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kekuatan dan juga kesehatan, membebaskan kami dari sakit penyakit, sehingga kami pagi ini bisa beribadah lagi, sekalipun beribadah di rumah. Tapi kami mau beribadah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Maka berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, teman-teman, dalam situasi seperti ini tentu kita merasa khawatir ya dengan kesehatan kita, dengan keluarga, dengan sekolah kita gimana ini nilai-nilainya, dan banyak lagi yang kita khawatirkan. Apa yang kita harapkan itu bisa berjalan lancar, ternyata gara-gara virus corona ini semua kelihatannya jadi berantakan ya. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Dia sedang merancang hal yang baik untuk hidup kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita Indonesia. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus itu selalu baik dan kasih setianya tiada berkesudahan. Yuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan, memuji akan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Semuanya semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan
teman-teman, minggu ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang keempat. Kalian tahu kan apa itu Prapaskah? Ya, itu adalah masa persiapan memasuki Jumat Agung dan juga Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mau mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari dosa. Karena kita sudah ditebus, maka kita sudah menjadi sahabat Kristus. Dia sahabat yang sangat setia, sahabat yang selalu siap sedia menolong kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita kembali memuji sahabat kita yang setia ini. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Yuk kita berdoa lagi yuk sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan supaya kami semakin bijaksana, berhikmat di dalam menjalani hidup kami sebagai seorang muda. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes teman-teman, saya mau kasih lihat video ini dulu ya. Nah coba lihat dulu. Rabbi, we have traveled many days to see you. Oh, blessed Jesus, you have saved me! Welcome to our city. Hail Jesus! He raised Lazarus from the dead! Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Blessings to the healer of the sick! You have come to deliver us! Jesus of Nazareth, King of the Jews! Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David. Master, you are the hope of Israel! You are our prophet and our savior. Jesus the prophet, save us! Bless us,
Kalian tahu ini video tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kita baca kitab dulu supaya lebih memahaminya ya. Yuk kita buka di dalam Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ya, kalau ada kitab bisa dibuka di situ. Sama-sama kita baca ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi, sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Nah, teman-teman, ini tentang apa? Perjalanan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, hari itu disebut sebagai Minggu Palem. Mengapa disebut Palem? Iya, karena Yesus disambut oleh masyarakat Yahudi dengan lambaian daun palem, entah daun kurma, daun apa lagi ya, pokoknya yang mirip-mirip lah dengan daun palem, karena memang di Timur Tengah paling banyak dijumpai daun seperti itu ya. Nah, teman-teman, kisah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem ini terjadi pada masa raya Paskahnya orang Yahudi. Paskah Yahudi ini untuk memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari pembebasan itu mereka peringati dengan perayaan Paskah. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mereka sedang mempersiapkan perayaan Paskah, di mana banyak orang berkumpul untuk berziarah, dan juga ada yang menyembelih domba sebagai korban. Nah, dalam kerumunan banyak orang dari berbagai tempat itulah Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda. Nah, mengapa Yesus disambut meriah di kota Yerusalem? Ada yang tahu enggak? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Apa itu? Yesus itu orang yang baik, selalu berbuat kebaikan bagi banyak orang. Lalu apalagi? Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan banyak orang, membangkitkan orang mati, dan mengadakan banyak mujizat-mujizat lain yang menolong orang banyak juga. Maka Yesus menjadi sangat terkenal. Nah, teman-teman, pernah lihat nggak kalau kunjungan Presiden Bapak Joko Widodo misalnya datang ke Kota Malang? Wah, pasti akan disambut dengan meriah. Di pinggir sepanjang jalan itu pasti banyak anak-anak, banyak orang-orang melambai-lambaikan tangan, pakai bendera merah putih dan semacamnya. Ya, karena Presiden Jokowi sangat terkenal. Jadi begitu datang, semua orang ingin melihatnya.
Ya, mereka senang sekali, meriah sekali penyambutannya. Seperti Tuhan Yesus, dia masuk ke Yerusalem pun disambut dengan meriah karena mereka ingin melihat Yesus yang terkenal itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya, mengapa Yesus naiknya kok keledai ya, bukan kuda yang gagah perkasa gitu ya? Nah, disitulah menariknya. Kuda itu adalah hewan tunggangan untuk perang, sedangkan keledai adalah hewan tunggangan untuk berdamai. Jadi, ketika Yesus disambut dengan seruan Hosana, Hosana sebagai raja, dia tidak menampilkan dirinya sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang raja, ataupun sebagai seorang yang hebat luar biasa. Tapi justru Yesus menampilkan dirinya sebagai seorang yang lemah lembut, sebagai raja damai. Ya, dia raja tapi raja damai yang melakukan segala sesuatu dengan cara-cara penuh damai. Bukan perbuatan yang menghancurkan, yang membunuh, yang menghukum atau balas dendam, tapi raja yang penuh dengan kedamaian. Nah, teman-teman, peristiwa ini kita bisa belajar dan meneladani Yesus sebagai raja damai yang menyikapi hidup itu dengan cara yang damai juga. Kita belajar supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bisa mendamaikan teman kita yang sedang berantem, dan kehadiran kita itu selalu membawa damai sejahtera, membawa kenyamanan, ketenangan gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kita bisa menjadi damai. Kehadiran kita seharusnya mendamaikan dan selalu menciptakan keadaan damai. Lalu, peristiwa ini juga mengajar kepada kita mengenai kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Yesus itu sebenarnya adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Dia orang yang terkenal juga pada waktu itu, bahkan dianggap oleh masyarakat sebagai pahlawan. Tapi tidak menunggang kuda sebagai lambang kehebatan, justru menunggang keledai yang lemah. Maka kita bisa belajar dari Tuhan Yesus tentang kerendahan hati. Dia tidak memamerkan kehebatannya, dia tidak menyombongkan kekuatannya, kekuasaannya. Maka kita pun juga belajar untuk rendah hati, sebab kesombongan itu memicu iri hati, ya kan? Juga memicu perselisihan. Bagaimana kita bisa membawa damai jika kita justru malah memicu terjadinya perselisihan? Betul nggak? Maka dari itu, yuk di masa Prapaskah ini kita semakin belajar menjadi anak remaja yang rendah hati dan selalu hidup di dalam damai. Membawa teman-teman kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Maka kita harus belajar untuk rendah hati supaya bisa membawa teman-teman kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Paham ya? Baik, nah sekarang dosen mau kasih kalian tugas ya. Cari, entah kalian bertanya ke mama papa atau cari di internet gitu ya, perbedaan antara keledai dan kuda. Oke? Ya, setelah itu yang kedua, pelajaran apa yang kalian dapat melalui cerita Yesus menunggang keledai memasuki kota Yerusalem? Ya, kalau sudah dapat, nanti kalian bisa WA kalau jawabannya, atau kalian tulis di kertas, kalian foto dan kalian kirim ke saudaramu. Oke? Ya, baik. Yuk kita berdoa yuk.
Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang rendah hati dan juga penuh dengan damai, supaya kami semakin bisa menolong banyak orang mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang saat ini di dalam kedukaan karena virus corona yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Namun kami percaya Tuhan punya rencana indah. Tuhan akan menolong dan memulihkan Indonesia. Dan Tuhan juga menolong kami sehingga kami semua bisa belajar lagi di sekolah, bisa jalan-jalan, dan juga bisa pergi ke sekolah minggu untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Papa Mama, berkati juga teman-teman semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke tes, kita sudah selesai dan kita jumpa lagi minggu depan ya. Ingat, tetap menjadi anak yang rendah hati dan anak yang suka membawa damai. Terus jangan lupa tugasnya ya. Oke. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye.